belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan ada di belakang. Coba baca yang keras. Media adalah sebuah media transmisi yang langsung mensuguhkan dan melantarkan data yang dapat diukur besar dengan fisik berdasarkan materialnya. Contohnya adalah kabel air, kabel koaksial dan serat optik. Nah, kabel fiber ini adalah ini contohnya kabel ya, ataupun ketika kalian pas waktu di sini ujian itu menggunakan kabel itu ya. Nah, kalau kabel koaksial itu biasanya digunakan, contoh kabelnya itu antena TV, tahu antena yang warna hitam kabelnya. Nah, cara biasanya itu ada di pusat besar. Kalau tidak, ada yang tanyakan, masa enggak ada. Lanjut berarti. Pada dasarnya terdapat dua model transmisi yang menggunakan gelombang radio, yaitu sebagai berikut. Poin, yaitu pancaran data ditunjukkan secara khusus pada satu penerima, sehingga instalasi diperlukan teknik looping penerima terhadap pemancar. Yang kedua, broadcast, yaitu sinyal terpancar ke segala arah dan lainnya melalui antara sehingga tidak. Coba bacakan apa yang keras. Dengan tidak dari awal. Yang itu. Ya. Broadcast, yaitu sinyal terpancar ke segala arah dan dapat diterima oleh banyak antena, sehingga tidak diperlukan pointing secara hanya saja dibutuhkan area dan jarak yang tidak terjangkau. Transmisi pemancar sinyal lain itu terdapat 3 jenis frekuensi, yaitu gelombang, yaitu sebagai berikut. A. Gelombang mikro atau microwave dengan frekuensi antara 2 sampai 43 Hz. B. Gelombang radio dengan rentang frekuensi 30 MHz sampai gelombang kita merah. Di sini mikrowave frekuensi antara. Nah, itu biasanya gelombang-gelombang ini adalah digunakan untuk media penyiaran radio.
itu dia Pak. Kita ngerti seperti ya, waktunya sudah habis. Ya. Coba kelompok ini, lihat dulu, yang isinya laki-laki semua. Maju presentasikan hasil kerjanya. Nanti yang lainnya tanggapi. Ya. Ini siapa yang mau baca? Mohon pengertiannya, semuanya dengarkan. Saya mau menjelaskan. Lihatnya. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan sebuah tentang teknologi jaringan dan media transmisi. Teknologi jaringan dan media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Contoh, Teknologi jaringan media transmisi yaitu twisted, pipe, dan channel esensial, kabel, koaksial dan fiber optik, kabel ini sorotopik. Fungsinya untuk memberi menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Kesimpulannya adalah jaringan media transmisi bisa menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi dan mempermudah penyediaan media dalam kehidupan sehari-hari. Blogspot.com sumbernya ya, ada ini yang tadi masalah data dulu, nanti ada yang ditanyakan ya, yang kalian mendadak ya, dari ini mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang ditanyakan ya. Baik, kalau tidak ada saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lainnya waktunya juga kira lagi tinggal sini. Ya, secara muncul
Buat jalan ini agak sulit. Ini kenapa nih kok? Ini super. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan teknologi jaringan dan media transmisi. Tujuan dibangunnya jaringan adalah informasi data yang dibawa pemilik transmiten dapat sampai kepada penerima receiver dengan tepat dan akurat. Manfaat jaringan internet adalah mempermudah pekerjaan manusia tidak hanya untuk memudahkan pekerjaan tetapi juga untuk terhubung dengan orang lain bahkan mencari sumber pendapat tambahan penawaran jasa dan sarana untuk tujuan contoh aplikasi yang mempermudah pekerjaan manusia adalah aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan contoh terhubung dengan orang lain adalah aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan Telegram. Hub ini sendiri mempunyai fungsi yang memungkinkan perangkat yang terhubung saling bertukar informasi sehingga semua komputer yang terhubung pada hub ini dapat saling bertukar data. Contohnya digunakan pada sistem jaringan dan kecil yang mempunyai kompleksitas jaringan yang tidak terlalu tinggi. Kesimpulannya adalah dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi dalam sebuah jaringan yang mana mereka mempunyai kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media komunikasi. Sumbernya adalah dari https ASN 98 blogspot. Apa ada yang ditanyakan? Nah, kalau Bapak boleh bertanya boleh nggak? Boleh. Itu tadi aplikasi Shopee ya. Nah, jadi kan sudah disebutkan. Ya, itu manfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari apa? Untuk mempermudah ya, masuk mempermudah ekonomi. Manfaat aplikasi Shopee untuk jualan. Temannya ada yang bisa bantu manfaat aplikasi Shopee dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ketika kita di rumah saja, barang tersebut itu saya rasanya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari aplikasi Shopee apa? Ya, manfaat bagi diri sendiri dulu. Oh, bagi penjualnya. Oh, ya, ya. Ada yang lagi ada? Ya. Sedikit dulu dong, biar semangat. Jadi, tantangan lagi.
Coba kalian perhatikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil dari penjelasan tentang jaringan dan media transmisi. Sebabnya tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer. Suatu jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim transmitter dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Apakah jaringan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh manfaat jaringan internet. Besar bagi pengguna seperti informasi, Coba kalian fokus mata. buat berkomunikasi, belanja online, pendidikan, dan hiburan. Coba menjelaskan dan gambarkan bagaimana digitalisasi jaringan komputer tersebut dan sebutkan fungsi-fungsinya. penjelasan digitalisasi jaringan komputer adalah perangkat komputer maupun elektronik beserta perlengkapannya yang dipasang dan dapat digunakan. Fungsi-fungsinya yang memungkinkan perangkat yang terhubung saling bertukar informasi. Apa kesimpulan selama ini? Kesimpulannya, yaitu solusi untuk kebutuhan manusia dan masyarakat. Fokus dong. Dengan meningkatkannya pengguna jaringan sumber dari repository malware ICI. Itu dari muridnya dari Repository malware ICI. Demikian. ya ada yang bertanya daftar dulu. Ada yang bertanya tidak. Tidak. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada contoh aplikasi untuk pendidikan. Contohnya aplikasi. Brandly. Jadi itu penjelasan. Iya. Itu apa? Branding itu
Tanya jawab, Pak. Itu apa? Tanya jawab. Coba teman-temannya dibantu. Untuk mendapatkan informasi jawaban. Nah, uang guru punya untuk saatnya. Nah, ada yang dipertanyakan lagi? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal satu kelompok lagi ya, belum mempersiapkan. Buahnya hijau. Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang teknologi jaringan dan media transmisi. Menurut I.N. Dalin dalam bukunya yang berjudul Computer Network dan Open Source Approach, jaringan komputer adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, resource, software, hardware dengan berbagai pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan jaringan komputer di antaranya dapat mengakses data komputer melalui komputer yang digunakan. Tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer. Tujuan agar informasi atau data yang dibawa pengirim transmitter dapat sampai kepada penerima receiver dengan tepat dan akurat. Bertukar. Apakah jaringan internet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh dan manfaat jaringan internet. Bertukar informasi dengan individu di berbagai belahan negara. Melakukan transaksi penjualan atau pembelian melalui enkripsi, mengakses berbagai macam modul. Cloud.com. Sudah. Ada yang ditanyakan? Kesimpulannya bahwasanya Ada apa? Kita bisa kan jaringan komputer. Tadi kan kamu menyebutkan bahwasanya kita bisa terhubung. Walaupun kita di Indonesia, orangnya di Malaysia, kita kan bisa saling berhubung. Jadi, nah kesimpulannya bahwasanya kita bisa informasi berbagai belahan negara. Nah, coba yang keras. Ulangi. Kesimpulannya adalah kita bisa bertukar informasi dengan individu di berbagai belahan negara. Ya. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Masih semangat.
Ya, kita ambil kesimpulan bahwasanya ini kita bukan dulu. Kalau nah, ini mempresentasikan satu persatu bahwasanya jaringan komputer itu manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, mempermudah kita dalam melakukan segala hal. Nah, contohnya dalam aplikasi belanja, tadi kan sudah ada yang dijelaskan teman kalian itu. Nah, di Indonesia yang paling terkenal aplikasi belanja itu apa? Terus, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan itu berkat dari Pramini. jaringan Pramini. manfaatnya. Terus, Shopee, itu kalau penyimpanan data Google Drive ataupun Google Foto. Nah, walaupun kalian hilang, tapi email kalian masih hafal, itu masih bisa dibuka lagi, masih bisa dicari lagi asalkan kalian tahu email dan password. Nah, kalau untuk ini transfer aplikasi Dana, OPPO, jadi dengan adanya teknologi jaringan komputer, kita itu tidak butuh ke tempat orang. Jadi kita cukup transfer dari rumah ataupun dari agen-agen. Buat kita sampai ke orang tersebut. Sudah ya? Ya. Nah, nanti untuk materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya itu nanti membahas tentang usaha di bidang teknologi jaringan komputer. Ya. Bapak akhiri dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri supaya apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Ya. Jadi coba pimpin doa. Ya. Sebelum kegiatan marilah kita berdoa. Doa mulai. Boleh. Selesai. Dari tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak. Jadi kita 24 jam. 24 jam. Ini sampai siang. Ya, pagi dia